Yes. Kalau sahabat-sahabat sekalian nekat, ya, nekat itu adalah kadang dia itu berkeras kepala. Informasi yang sudah ada, Pak, jangan ke sana, tapi dia nekat ke sana. Pak, di sana ada rambu-rambu dilarang berenang. Ah, tapi dia tetap aja nyebur ke sana. Jadi sudah tahu resikonya, sudah tahu permasalahannya, tapi tetap dia melakukannya. Nah, itu biasanya yang disebut dengan nekat. Jadi kadang keras kepala. Kadang juga keras hatinya, udah dinasehati, kamu jangan melakukan ini nggak bagus, tapi tetap aja nekat dia apa namanya melakukan. Nah ini nekat. Nah, atau yang kedua, yang ketiga adalah tidak berpikir panjang nih yang punya nekat ini. Jadi udah aja langsung misalkan ketika lihat kolam renang dia nggak berpikir banyak nyemplung aja misalkan atau lihat danau yang bagus langsung dia nyemplung aja nggak pakai pelampung nggak pakai ini dia mau tidak peduli dengan resiko. Nah seperti itu kalau tidak peduli dengan resiko kadang bisa bertindak konyol. Nah ini yang terjadi di nekat. Yang bagus bagaimana sih? Nah, yang bagus ini sebenarnya yaitu punya tekad. Punya tekad itu berhitung, bersiap-siap, mengantisipasi resikonya. Kalau dia terjun ke mana? Ke danau atau ke laut, misalkan dia pakai mengantisipasi resikonya, dia pakai pelampung dan dia juga bulat hatinya dan dia tekun. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini tekad. Tekad itu berhitung, memikirkan, bersiap-siap, mengantisipasi resiko yang terjadi, tindakannya terukur seperti itu. Jadi nggak ngaco. Nah, ini bedanya tekad tuh dia tidak ngaco, tidak asal-asalan, diantisipasi. Benar-benar setelah diukur, diantisipasi, bersiap-siap. Dan dia juga punya kebulatan hatinya, kebulatan tekadnya dan tekun. Nah ini orang-orang yang punya tekad. Nah tipis sih antara nekat dengan tekad begitu. Kalau yang nekat dia kadang udahlah nggak ada mau apa istilahnya mengabaikan kadang resiko-resikonya, nggak peduli dengan resiko. Boom ada seperti itu. Kalau dia punya keinginan, boom nekat. Kalau misalkan dia punya harapan apa istilahnya keinginan atau kebutuhan, boom nekat. Kadang semua peraturan kadang dia langgar dan lain sebagainya. Nah itu kalau tekad enggak dia berhitung, bersiap-siap dan juga mengantisipasi resikonya, bertindak terukur dan dia juga tetap punya tekad mencapai apa yang diinginkan, mencapai apa yang diharapkan. Itu yang tekad. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang satu ini ya. Oke, kita lihat gambar yang satu ini. Ini menurut teman-teman ini nekat atau tekad? Nah, ini ya. Nekat atau tekad seperti ini. Nah, ini buaya, si anak ini naik ke atasnya. Pluk. Nah, yes, ini nekat atau tekad misalkan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan nekat seperti itu ya. Kenapa? Karena resikonya sudah tahu, terus keadaannya sudah tahu, dan buaya seperti apa sudah tahu, tapi dia tetap aja naik ke atas. Nah, ini nekat. Nekat bisa selamat, bisa ya. Nekat bisa berhasil, bisa. Nekat bisa sukses, bisa seperti itu. Namun resikonya kadang dia diabaikan dulu, lalu dia meloncat langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ketika kita mencapai impian, kalau ketika kita memenuhi kebutuhan kita, memenuhi keinginan kita, kita sering dalam pikiran kita tidak mau peduli terhadap resiko-resikonya, tidak mau berhitung dengan keadaan nanti akibatnya, lalu kita tidak mau mengantisipasinya, dan kita tidak mau melakukan apa hal yang langkah-langkah yang bisa mengamankan diri kita langsung loncat aja, misalnya kita langsung aja ambil resikonya. Nah, berarti diri kita berada dalam titik atau dalam keadaan nekat seperti itu. Yang bagus bagaimana? Ya antisipasi. Misalkan nggak apa-apa anak kecil naik naiki punggung buaya ini. Kalau pertama udah belajar tentang apa? Tentang antisipasi bagaimana mengendalikan buaya, teknik waktu yang sangat tepat untuk menaiki punggung ini. Jadi sudah belajar terlebih dahulu. Jadi pawang buaya. Ya belajar apanya, belajar jadi pawangnya, belajar jampe-jampenya misalkan, atau belajar tekniknya dan apa untuk bisa berada di posisi ini. Kalau kita tidak belajar, kita ujuk-ujuk langsung naik aja, nah kita berarti sedang berada dalam posisi nekat karena kita tidak memiliki antisipasi resiko, mengukur resiko, dan juga kita hanya nyemplung saja, kita hanya loncat saja. Nah ini mirip-mirip yang seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman sekalian,
Apakah dalam kondisi saat ini Anda berada seperti ini, langsung loncat, nah tidak memikirkan apapun, tidak mau mengelola resiko, ataukah Anda sudah mulai memikirkan, lalu Anda berhitung berada di sini, berada dalam titik keadaan saat ini? Ya, kehidupan memang pilihan antara nekat dan juga tekad. Dua-duanya benar, ya. Kalau misalkan istilahnya kita harus mengambil resiko tersebut. Namun, kalau saya secara pribadi, saya memilih untuk memilih yang disebut dengan tekad. Saya berhitung dulu, saya melakukan dulu semuanya, saya pelajari dulu teknik-tekniknya, lalu saya melangkah dengan kebulatan hati dan keyakinan diri yang sangat kuat. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, contoh yang kedua, kita lihat ya. Ini, ya kita lihat gambar yang satu ini. Nah, ya, ini sudah tahu nih, rambu-rambunya seperti ini, sudah lampu merah misalkan ya. Ketika kita berada di lampu merah, kita sudah tahu nih, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, ketika kita mengendarai motor, di depan kita adalah sudah mati nih lampu merah. Sudah mati, sudah menyala lampu merahnya. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, orang yang nekat, dia mau lampu merah, mau lampu hijau, mau lampu kuning, ya aja maju ke depan, menabrak atau melabrak atau menembus batas yang ada di sana, meskipun tidak ada batasnya. Nah, ini yang disebut dengan yaitu nekat. Jadi seperti itu, sudah tahu merah tapi tetap aja nyelonong ke sana. Dan kehidupan kita juga sebenarnya ada rambu-rambunya, rambu-rambu sinyal yang kita terasa dari kepekaan hati diri kita merasakan memang ini tidak pas buat diri kita, tidak nyaman bagi diri kita. Kalau kita tetap melaksanakannya, ini menjadi nekat bagi diri kita. Atau sebenarnya kemampuan dan kapasitas kita tidak mampu nih untuk istilahnya mengangkat beban yang sangat berat, tapi kita nekat tetap mengangkatnya. Hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi tangan kita cedera atau tubuh kita tidak mampu. Seperti itu. Nah, artinya pahami juga sahabat-sahabat sekalian, dari rambu-rambu yang terasa atau yang ada di dalam diri kita. Rambu-rambu di sini kita sebenarnya bisa pelajari apa saja dalam kehidupan diri kita. Nah, itu sebenarnya sudah ada rambu-rambunya. Oh, kalau misalkan kita mau mengangkat kursi ini, minimal punya daya tahan tubuh untuk mengangkat ini adalah misalkan 10 kilo. Nah, seperti itu. Atau kita pernah belajar 20 kilo yang bisa kita angkat. Nah, jangan sampai kita over kapasitas, yaitu mengangkatnya yang 100 kilo. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sudah tahu rambu-rambu itu, tetapi kita memaksakannya. Nah, itu adalah nekat. Seperti itu. Oke? Yes. Nah, bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan ini yang harus kita miliki, yaitu tekad yang kuat. Nah, ya ini tekad yang kuat. Ya, apapun harus punya tekad yang kuat. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, waktu itu sangat cepat dalam kehidupan diri kita. Halangan begitu banyaknya. Dan diri kita itu juga sangat sangat menyukai untuk kita tidak bergerak lebih banyak, dan kita inginnya itu males tuh luar biasa, karena otak kita dan diri kita memang senang sekali untuk melindungi diri kita. Jadi untuk capek sedikit, nah kita nggak mau seperti itu. Kepanasan sedikit, kadang kita tidak mau, kita ingin segera melindungi diri seperti itu. Terus juga berat sedikit, nah kadang kita malas melakukannya. Kalau kita tidak punya tekad yang bagus, maka kita tidak bisa memindahkan barang yang berat atau melewati kehidupan yang berat, pikiran yang berat seperti itu. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, apalagi di dalam mencapai kesuksesan, sahabat-sahabat sekalian, itu banyak sekali halangannya, banyak sekali rintangannya. Kalau nggak punya tekad yang kuat, kan banyak sekali apa yang kita lakukan, kadang tidak banyak istilahnya prediksi, keinginan dalam catatan roadmap atau istilahnya perjalanan yang kita sudah rencanakan, banyak sekali yang tidak sesuai dengan kita inginkan setelah kita melakukannya. Ini kalau kita tidak punya tekad yang kuat, tidak punya kebulatan hati yang kuat untuk mencapai pada impian tersebut, kepada cita-cita tersebut, nah ini akan bisa melemah. Apalagi kebiasaan kita atau istilahnya tuh diri kita itu senang sekali untuk memanjakan dirinya,
bermalas-malas dengan dirinya, menyenangkan dirinya, padahal itu sebenarnya masih ilusi di dalam pikirannya. Maka kita tidak akan sampai pada apa yang kita inginkan.